Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan bagian pengenalan pada headlink elektrik pneumatiknya. Nah, di sini terdapat silinder A, kemudian ini silinder B, dan ini gripper atau sebagai silinder C-nya. Nah, kemudian di headlink elektrik pneumatik ini juga terdapat sensor. Yang ini sensor kiri. Ketika sensor ini ditekan, maka lampunya akan menyala seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian di sini juga ada sensor kanan. Ketika ditekan dia akan menyala. Baru di sini juga ada sensor atas dan sensor bawah. Kemudian di bagian ini gripper atau silinder C-nya ini terdapat sensor magnetik yang mana pada kondisi terbuka yang hidup itu sensor yang sebelah kiri. Kemudian pas ditutup yang hidup lampu yang sensor sebelah kanan. Setelah itu di sini juga terdapat fitting yang di sebelah sini. Nah, di sini yang kondisinya di atas ini sebagai fitting kanan dan yang di bawah ini sebagai fitting kiri. Setelah itu di sini juga terdapat fitting bawah dan fitting atas. Nah, di sini kita akan menentukan pergerakan silinder. Yang pertama itu adalah B+ atau menurunkan silinder. Yang kedua C+ atau menjepit alat bahan. Yang ketiga kita selanjutnya menggunakan B- atau menaikkan silinder yang kedua. Lalu A+. Lalu ke C- menjatuhkan benda kerja. Lalu kembali ke posisi awal atau amin. Oke, kemudian kita akan menjelaskan tentang sensor-sensornya. Ini di kanan, ini sebagai sensor A1, yaitu keadaan silinder apabila dalam keadaan normal. Kemudian di sebelah kiri ini sensor A1, ketika silinder A dalam keadaan posisi maksimum. Kemudian kita berpindah ke sensor B0. Ketika silinder B-nya dalam keadaan di atas, maka itu akan menghasilkan sensor B0, dan ketika dia turun akan menghasilkan sensor B1. Kemudian kita pindah ke sensor grippernya. Ketika dia membuka, ini menghasilkan sensor C0, dan ketika dia menutup, dia akan menghasilkan sensor C1. Selanjutnya, ini adalah namanya solenoid. Solenoid ini berfungsi untuk mengkonversikan dari listrik ke pneumatik atau dari listrik ke udara. Cara mengkalibrasikan udaranya adalah seperti berikut. Yang pertama, kita colok-colok dulu ini kabel, random aja. Nah, cara menentukannya adalah dengan melihat sensor yang aktif. Misalkan di sini sensor A0. Ketika sensor A0 tidak aktif, maka lampunya akan mati. Dan ketika dinyalakan, maka lampunya akan hidup. Berarti yang ini adalah sensor A0. Kemudian masuk ke sensor A2 yang di bagian sini. A1 bagian sini. Ketika A1-nya tidak dinyalakan, lampu di sini juga mati, dan kemudian A1-nya menyala. Nah, lampu di sini yang hidup. Berarti di sini sudah pas A1. Kemudian lanjut ke B0. Nah, di sini kita lihat di sini yang lampunya kedap-kedip, itu berarti B0. Karena B0 tempatnya di C, kita pindahkan langsung B0 ke C.
Kemudian B1. Ini B1. Udah pas dia di sini di C B1. Kemudian C0. Di bagian posisi yang C terbuka berarti dia C0 di sini. Kita pindahkan. Dia di bagian E. Dan C1 ketika posisi yang silinder C tertutup. Jadi di sini adalah posisi A0, A1, B0, B1, C0 dan C1. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang elemen prosesnya atau elemen pure pneumatik yang dipakai. Oke, yang pertama itu ada 6 buah katup 5/2 PAPG, di mana pada bagian nomor 2-nya itu sudah disumbat oleh tubing, dan ada beberapa yang sudah tersumbat pada katupnya itu sendiri. Jadi ini sebagai sensor A0, yang ini A1, ini B0, B1, C0 sama C1. Sementara pada katup 5/2 PAPA, pada bagian yang ini digunakan sebagai elemen kontrol akhirnya. Yang ini digunakan untuk silinder A, yang ini silinder B, yang ini untuk gripper. Untuk yang 5/2 yang di sini digunakan untuk membuat line, dan tombol ini sebagai 1S1-nya. Begitu parah.